Selamat datang di kuliah analisis respon frekuensi proses linear. Sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit mengenai tuning ya, atau penyetelan parameter alat kendali. Ya, yang sebelumnya itu berdasarkan lebih ke input yang berupa step. Nah, kali ini kita akan mulai membahas mengenai penyetelan untuk input yang berupa sinusoidal. Nah, di sini diharapkan mahasiswa dapat membuat dan menggunakan diagram Bode dan diagram Nyquist untuk suatu proses maupun sistem pengendali. Nah, analisis respon frekuensi ini didasarkan pada input sinusoidal, di mana Ft ini bentuknya adalah A dikali sin omega T. A-nya adalah amplitudo, omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, kalau kita lewatkan pada proses yang berupa fungsi transfer Gs, keluaran Yt ini kita akan peroleh masih dalam bentuk sinusoidal, di mana kita akan mendapatkan sinusoidalnya itu dalam bentuk AR dikali sin omega T ditambah pi. AR itu adalah rasio amplitudo, pi itu adalah pergeseran fase. Nah, ternyata AR dan pi ini berhubungan dengan fungsi transfer, di mana AR ini bisa kita cari dengan menggunakan fungsi transfer dari proses tersebut. Ya, untuk mencari AR kita cukup mencari modulus dari fungsi transfer ini dengan menggantikan S. Ya, kita gantikan S ini dengan imajiner omega. Dan pergeseran fase itu bisa kita cari menggunakan argumen dari fungsi transfer imajiner omega. Nah, di mana modulus yang dimaksud dengan modulus itu adalah suku imajinernya di kuadrat ditambah suku aslinya atau realnya di kuadrat, kemudian diakarkan. Ya, jadi seperti magnitud atau menghitung besaran. Nah, sedangkan argumen itu bisa didapatkan menggunakan arkustan dari suku imajiner dibagi dengan suku nyata. Nah, kita lihat contoh ya. Untuk suatu proses yang bentuknya adalah Kp per tau Ps ditambah 1, kita bisa mencari ya fungsinya itu dalam bentuk fungsi imajiner omega. Kita tinggal substitusi S yang di sini menggunakan imajiner omega. Bentuknya kita dapat seperti ini. Kemudian bentuk seperti ini kita perlu ubah ya, supaya bisa dipisah antara suku imajiner dan non-imajiner. Nah, kita kali dengan akar sekawan. Kita akan peroleh bentuknya itu setelah pengalian adalah Kp, ya, Kp dikali 1 adalah Kp dikurang Kp tau P omega imajiner. Nah, sedangkan suku bawah itu ya, kita akan dapat A ditambah B dikali negatif A ditambah B, kita akan dapat hasilnya adalah negatif A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana B kuadratnya tetap 1 ya. Negatif B kuadratnya itu kalau Anda lihat ya, ketika nilai B ini di kuadrat, kita akan dapat negatif tau P kuadrat omega kuadrat. Dinegatifkan lagi jadilah positif. Nah, untuk mencari nilai AR-nya kita menggunakan rumus modulus. Tinggal kita ambil suku nyata dan suku imajiner, kita kuadratkan. Ya, nyatanya yang ini, imajinernya adalah yang ini tanpa bagian I-nya ini nggak ikut. Kita kuadrat, kita jumlahkan, dibagi, kita akan dapat bentuknya adalah Kp per tau P kuadrat omega kuadrat ditambah 1 diakarkan.
Nah, sedangkan untuk mencari pi, kita bisa menggunakan arkustan dari bagian imajiner dibagi dengan bagian nyata. Anda perhatikan kalau ini dibagi dengan ini, Anda akan peroleh bahwa ini habis ya. KP juga habis, tinggal tope omega. Nah, negatifnya jangan lupa diikut sertakan. Nah, contoh yang kedua, Anda boleh coba ya dengan menghentikan video ini, kemudian mencoba mengerjakannya. Nah, kalau Anda sudah selesai, kita bisa membahas. Pertama, kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk imajiner omega. Kita akan dapat ini. Akar sekawan ini tinggal dikali dengan imajiner. Kita akan dapat ya bentuk dari fungsi transfer ini adalah 0 dikurang imajiner KP per omega. Perhatikan 0 ini karena tidak, kalau Anda kalikan ya, tidak ada suku nyatanya. Untuk mencari nilai AR ya, kembali lagi ke KP per omega. Untuk mencari nilai pi-nya, kalau Anda bagi ya imajiner dengan 0, KP per omega, negatif KP per omega dengan 0, Anda akan dapat tan arkus tan dari negatif tak berhingga. Nah, itulah respon dari suatu fungsi sinusoidal ya. Nah, Anda boleh mencoba lagi ya. Untuk proses ini Anda boleh coba. Silakan menghentikan video ini dan mencoba. Nah, apabila Anda sudah selesai mencoba ya, di sini Anda akan memperoleh jawabannya itu, Anda boleh cek ya. Jawabannya itu adalah omega kuadrat ditambah 1 di pangkat 0,5 dibagi omega dikali omega kuadrat ditambah 25 di pangkat 0,5. Nah, untuk tangennya itu ya bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram Bode dan Nyquist. Nah, jadi diagram Bode ini yang mempermudah kita itu untuk memahami bagaimana respon ya dari suatu proses terhadap fungsi sinusoidal. Nah, di sini ya diagram Bode ini terdiri dari dua plot. Yang pertama ini adalah perubahan log AR, ya AR tadi itu adalah amplitude terhadap log frekuensi. Ya, jadi frekuensi itu adalah nilai omega dari fungsi sinusoidal kita. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan pi terhadap log frekuensi. Pi ini adalah pergeseran fase dari keluaran
Nah, ini contoh yang untuk proses OD1 ya, tapi yang pure capacity. Nah, di sini Anda peroleh, kalau Anda susun lagi, log air per Kp itu langsung sama dengan negatif log omega. Berarti dia akan langsung membentuk garis lurus ya untuk fungsi logaritmanya. Berarti ini log air per Kp ini adalah Y sama dengan negatif log omeganya ini adalah X, jadi Y sama dengan negatif X. Bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan Pi-nya tadi itu tetap di negatif 90. Nah, Anda boleh coba ya untuk plot diagram Bode proses yang Anda kerjakan sebelumnya. Nah, silahkan dicoba. Apabila Anda sudah selesai, Anda akan peroleh bahwa log AR-nya itu sama dengan seperti berikut. Dan nilai dari Pi-nya itu lebih mudah ya. Kita plotkan omega. Kemudian kita cari nilai Pi-nya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diagram Nyquist. Diagram Nyquist ini mirip dengan diagram Bode ya. Dia juga berdasarkan frekuensi respon, hanya saja ya bentuknya itu berbeda dan prosedurnya berbeda. Jadi pertama ya, kita akan mengambil masing-masing suku dari imajiner dan nyata ya, dari fungsi transfer imajiner omega, di mana bagian imajiner kita plot sebagai ordinat. Nah, realnya sebagai absis. Perhatikan bahwa ya, dengan menggunakan plot ini, jarak titik dari 0,0 itu nanti bentuknya akan seperti Pitagoras ya. Jadi ini adalah imajiner, ini adalah real. Nah, jarak dari titik ini, misalnya kita ambil titik ini, yaitu akan berbentuk Pitagoras. Jarak ini setara dengan, sebentar ya, nah jarak ini akan setara dengan, kalau kita hitung ya, seperti kita menghitung di koordinat Cartesian, kita akan dapat bahwa jarak ini setara dengan imajiner kuadrat ditambah real kuadrat, kemudian diakarkan, jadi sama dengan AR. Kemudian sudut yang dibentuk ya, tangennya itu tadi adalah Pi ini tadi adalah arkustan dari imajiner ya, dibagi dengan real, berarti sumbu Y dibagi sumbu X, berarti dia merepresentasikan sudut yang di sini.
Nah, ini contoh ya untuk yang proses pure capacity. Nah, Anda peroleh bentuknya seperti ini ya. Jadi bagian dari realnya itu selalu 0. Jadi dia dempet dengan sumbu imajiner. Sedangkan untuk nilai imajinernya, ketika omeganya 0, dia mulai dari negatif tak berhingga ya. Dari negatif tak berhingga. Ketika omeganya itu semakin tinggi, justru dia menuju ke 0. Jadi dia menuju ke titik ini. Nah, inilah diagram Nyquist. Kemudian kita akan mempelajari penggunaan dari kedua diagram ini. Nah, Anda boleh mencoba ya, plot diagram Nyquist untuk proses yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis respon frekuensi sistem. Nah, di sini untuk melakukan analisis ini ya, pada sistem pengendali kita buat dengan menggunakan fungsi transfer keseluruhan open loop. Ya, jadi sama seperti yang Cohen dan Kuhn ya, kita menggunakan fungsi open loop. Ya, di mana fungsi open loop itu GF dikali GC dikali GM dikali GP. Nah, untuk suatu fungsi transfer yang terdiri dari beberapa perkalian fungsi transfer, sebenarnya kita cukup mudah ya mencari nilai modulus maupun argumennya. Dimana untuk mencari modulusnya kita tinggal cari masing-masing modulus dari masing-masing fungsi transfer ya, kemudian kita kalikan, sama aja. Sedangkan untuk pergeseran fasenya tinggal kita jumlahkan per tiap-tiap pergeseran yang dihasilkan fungsi-fungsi tersebut. Nah, Anda bisa terapkan ya yang barusan itu ke tes yang sebelumnya. Di sini ada tutorial MATLAB. Kalau Anda punya MATLAB, Anda boleh mencoba ya membuat diagram Bode dan Nyquist dengan menggunakan komennya. Ini cukup mudah ya. Dimana untuk membuat diagram Bode cukup gunakan komen Bode. Kemudian Nyquist cukup gunakan komen Nyquist. Nah, hanya saja ya dalam MATLAB itu AR itu dinyatakan dalam dB, di mana dB itu adalah 20 kali log 10 AR. Nah, contoh, kita kembali ke contoh sebelumnya. Untuk proses yang bentuknya seperti ini ya, kalau kita ambil KP-nya 1, TP-nya 1, pakai saja Bode. Jangan lupa ambil fungsi transfer ya. Fungsi komennya adalah TF. Ini adalah untuk KP. Ini masing-masing adalah untuk nilai koefisien polinomnya. Jadi yang paling ujung ini untuk yang S pangkat 0, ini S pangkat 1. Nyquist juga sama. Nah, untuk penugasan ini ya, ini akan kita lewatkan.